jumpa lagi dengan saya Yola Permata. Nih, buat kamu yang pernah ngerasain abis buka kaos kakinya nyeplak di kaki kamu, bukan berarti kaos kakinya kekecilan. Ingat loh, tubuh kita itu pinter. Kalau ada sesuatu yang tidak beres terjadi dalam tubuh kita, pasti dia akan memberikan sinyal pada kita. Tergantung kita mau peka atau tidak terhadap sinyal yang diberikan itu, walaupun kecil. Tapi kalau masalah kecil dibiarkan, tentu jadi akan menjadi masalah yang besar kan. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi salah satu contohnya kaos kaki membekas. Bisa jadi itu artinya adanya tumpukan cairan di jaringan. Atau yang biasa disebut namanya edema. Adalah pertanda bahwa drainase sistem limfatik kamu itu tidak berjalan lancar. Sedangkan yang namanya drainase limfatik itu sangat penting. Dia membawa cairan dari jaringan kembali ke pembuluh. Dia akan membuang limbah-limbah atau racun-racun di tubuh kamu gitu loh. Kalau tidak lancar bahaya dong, ya kan? Nah, penyebabnya apa sih? Biasanya kalau yang namanya pembuluh darah itu kan akan mengalir jalan-jalan di seluruh tubuh kita. Itu karena ada pompa yang namanya jantung. Tapi kalau sistem limfatik kita tidak punya pompa seperti pembuluh darah itu, dia tidak punya pompa yang seperti jantung tadi, gitu ya. Jadi apa dong yang membuat dia mengalir dengan lancar adalah salah satunya gerak tubuh kita. Makanya kenapa kalau kita duduknya terlalu lama atau berdirinya terlalu lama atau kita kurang olahraga, maka si drainase limfatik ini akan melambat, tidak berjalan lancar. Tapi tidak hanya itu, yang paling penting justru sering diabaikan dan tidak banyak yang tahu, yaitu dari faktor makanan kamu. Nah, kali ini itu yang akan kita bahas lebih lengkap dan lebih jelas ya. Jadi, dari makanan apa yang perlu diperhatikan? Pertama, garam atau sodium. Ya kan? Kenapa? Karena garam itu bersifat menarik air. Sehingga kalau makan banyak garam, maka volume air di dalam tubuh kita meningkat. Ya kan? Kalau volume air di tubuh kita meningkat, lama-kelamaan dia tidak bisa tertahan di dalam pembuluh darah. Maka dia akan keluarlah ke jaringan. Nah, itu yang terjadi. Lalu orang bilang, saya sudah kurangin garam dari di lauk saya gitu. Dan saya tidak suka makan asin. Kenapa saya masih suka seperti itu? Edema di kaki saya misalnya gitu ya. Nah, ingat bisa jadi bukan karena lauk kamu, tapi kamu suka makan mie instan. Nah, mie instan itu adalah tinggi garamnya. Salah satu contoh yang lain misalnya apa selain mie instan? Yaitu adalah snack kemasan. Nah, itu bahaya atau frozen food. Contohnya apa? Sosis, nugget, itu juga banyak garamnya. Hati-hati, ya kan? Oke, selain garam apa sih penyebabnya? Selain garam adalah protein. Kalau tadi saya bilang yang pertama, jangan kebanyakan makan garam, ya kan? Kalau protein, jangan kurang makan protein. Kenapa? Justru kalau protein dia bersifat ada memberikan tekanan yang namanya tekanan onkotik nih kalau gaya kerennya ya kan. Artinya apa? Yaitu dia tekanan yang mempertahankan supaya si cairan itu tetap berada di dalam pembuluh, tidak keluar ke jaringan gitu loh. Jadi kalau dia kurang, maka tidak ada yang nahan. Ya kan? Oke, sekarang protein. Biasanya kurang protein sering terjadi pada orang yang sedang berdiet. Kenapa? Karena banyak orang diet salah persepsinya. Dia melakukan apa? Defisit kalori. Hanya itu yang dia pikir. Kalori dari makanan sehari-harinya dikurangin tanpa berpikir proporsi makanan yang dia konsumsi. Jadinya apa? Proteinnya kurang. Terus semuanya dikurangin sama dia. Gitu loh. Itu yang salah. Atau orang tidak diet bisa juga kekurangan protein. Contohnya apa? Contohnya deh yang sarapannya cuma minum kopi atau sama roti misalnya. Proteinnya di mana? Ya kan? Atau yang kedua misalnya orang makan banyak nasinya daripada lauknya. Lauknya dikit banget, nasinya udah segunung gitu kan. Nah itu juga kurang protein. Nah hati-hati ya. Oke, yang ketiga selain garam dan protein apa? Yang ketiga adalah kalium dan magnesium. Kalium ini dia akan menyeimbangi si sodium supaya tetap berada cairannya ada di pembuluh gitu kan. Nah, contohnya apa kalium? Kalium itu contoh gampangnya adalah misalnya bayam.
ya kan? Atau yang gampang buah itu pisang, oke? Selain itu apa? Kentang. Kentang juga tinggi kalium, tapi jangan digoreng. Lalu kalau magnesium apa? Gampang, magnesium contohnya adalah biji-bijian dan kacang-kacangan. Jadi banyakin aja kalium magnesium itu ya, tapi jangan berlebihan, sesuai proporsinya loh ya. Oke, yang terakhir yang sering diabaikan dan orang salah persepsi. Biasanya kalau mikir, oke, edema, bengkak kaki gitu ya, berarti penumpukan cairan dong di jaringan. Oh, berarti nggak boleh banyak minum. Akhirnya dia kurangin minum. Nah, itu salah juga. Jadi yang benar adalah kalau kurang minum, maka yang terjadi justru adalah mempercepat penumpukan cairan di jaringan, mempermudah. Karena apa logikanya? Kok bisa kan? Gimana caranya? Kurang minum, tapi kok terjadi penumpukan cairan di jaringan tubuh kita? Gimana kok bisa seperti itu? Oke, penjelasannya seperti ini. Kalau kita kurang minum, itu ada yang namanya hormon antidiuretik akan diaktifkan. Hormon ini itu yang menyebabkan adalah apa? Dia menghemat si cairan yang ada untuk tidak keluar ginjal misalnya ya. Jadi dia tidak keluar ginjal, makanya kenapa kalau kurang minum, urin kita itu kan sedikit tapi kental kan. Nah, begitupun yang terjadi di tubuh kita. Kalau misalnya kita kurang minum, maka apa? Kan cairan di tubuh kita sedikit dong. Maka tubuh kita akan memberikan sistem mode pertahanan tubuh. Dia akan menyimpan si cairan yang ada gitu kan. Dan akibatnya apa? Karena sedikit lalu dipertahankan, dia akan kental cairannya. Sehingga drainase limpatiknya itu justru akan lambat. Begitu logikanya. Sehingga dia tertumpuklah di jaringan yang tidak seharusnya terjadi. Gitu. Jadi ingat, kalau kurang minum bisa menyebabkan justru penumpukan cairan di jaringan. Terus kalau bilang gini, tapi saya banyak kok minumnya, kenapa bisa seperti itu? Oke, setelah ditanya-tanya, ternyata dia sering minum, tapi minumnya itu adalah minum kopi, minum teh manis, ya kan? Itu tidak dihitung. Yang benar adalah banyakin minum air putih. Ingat, kebutuhan tubuh kamu adalah 2 atau 2,5 liter per hari tergantung dari besar dan proporsi tubuh kamu. Oke? Oke, dari segi makanan sudah selesai. Yang terakhir ingat, karena yang sebagai pompa dari drainase limfatik adalah gerak, jangan lupa ya, setiap hari harus bergerak loh. Jalan kaki aja, nggak usah yang berat-berat. 15-20 menit cukuplah untuk sehat. Gitu. Jadi ingat sekali lagi, kalau adalah masalah kecil, misalnya seperti kaos kaki membekas, ingat jangan diabaikan ya. Harus dicari dulu penyebabnya. Benar nggak kena kaos kaki kekecilan atau jangan-jangan tubuh kamu yang sedang ada masalah. Gitu. Gimana? Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang bingung atau yang pengen ditanya, silahkan boleh tulis di komen. Jangan lupa kalau merasa ini bermanfaat, di-share ya ke teman-temannya supaya bisa memberi manfaat ke banyak orang. Supaya kita sehat bersama. Oke? Bye-bye, terima kasih.